Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Materinya yaitu membaca dan memahami surah Al-Hujurat ayat 13. Saya minta ketua kelas bisa memimpin semuanya ke depan untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian lanjutkan dengan berdoa. Oke, silakan ke kelas. Ada temannya yang tidak hadir? Ada berapa orang temannya yang tidak hadir? Satu orang. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, saya dulu akan mengajukan satu pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Mengapa kita harus menghargai perbedaan di lingkungan kita agar bisa tercipta kedamaian dalam berkehidupan? Nah, itulah sebabnya kita harus menghargai segala perbedaan yang ada di lingkungan kita. Nah, tujuan utama pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Tentu di dalam lingkungan sekolah kita ini, dalam ruangan kita ini pasti terdapat perbedaan. Ya, ada berbeda suku, ada suku Bugis, ada suku Jawa. Ya, tidak semuanya satu suku. Bahasanya juga berbeda-beda. Nah, karena perbedaan ini, maka kita harus memahami daripada kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 11. Karena di dalamnya ini menjelaskan tentang keragaman, perbedaan suku, perbedaan bangsa, ya. Sehingga kita perlu memahami daripada isi kandungan daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita
bersama-sama membaca surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Innallaha alimun khabir. Apa arti daripada surah Al-Hujurat? Yaitu ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kami menjadikan kamu dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, apa kandungan daripada ayat ini? Berasal dari satu keturunan, yaitu dari Adam dan Hawa, dan diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragam perbedaan agar saling mengenal. Nah, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian, di antara kamu. Selanjutnya saya akan berikan tugas sebuah masalah yang harus didiskusikan dan diselesaikan bersama kelompoknya, tentang perbedaan, tentang keragaman yang mesti kita cari solusinya dan kita selesaikan. Masing-masing kelompok bekerja sama. Jadi saya akan bagi 3 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan masing-masing kelompok akan diberikan lembar kerja yang isinya adalah suatu masalah yang harus diselesaikan, ya, mengenai keragaman dan perbedaan yang harus diselesaikan bersama. Bersama. Silakan dicari solusinya. Silakan selesaikan. Diskusikan masalahnya. Baik, kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Bagaimana cara menghargai keragaman di sekolah? Apa solusinya? Bagaimana? Menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, selanjutnya yang kedua, apa yang bisa kita lakukan agar tidak terpecah oleh perbedaan? Saling menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
dipresentasikan. Nah, solusi pertama apa? Bagaimana cara menghargai keberagaman di sekolah? Ada menolong membantu teman yang berbeda keyakinan atau suku. Kemudian apa yang kedua? Apa yang bisa kita lakukan agar tidak terpecah oleh perbedaan? Menghargai perbedaan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Pertama, solusi pertama. Buat kelompok 3. Setelah kita menampilkan semua hasil kerjanya, maka pelajaran kita hari ini tentang baca dan memahami surah Al-Hujurat ayat 3 sudah selesai. Apa kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini? Kira-kira apa kesimpulannya? Yaitu menghargai daripada perbedaan. Ya. Jadi surah Al-Hujurat ayat 13 itu menerangkan tentang perbedaan, ya, keberagaman, di mana dengan adanya keberagaman ini maka kita saling mengenal. Dan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini menerangkan bahwa yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Sudah paham? Selanjutnya saya minta ketua kelas untuk menutup dengan doa. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim. Semoga setelah selesainya pelajaran ini kita dapat mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini tentang surah, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 tentang perbedaan, ya, saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan itu. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, maka kita harus saling menghargai. Sebelum kita pulang, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan refleksi buat kita semua. Pertama yaitu mengapa kita harus menghargai keberagaman? Menghargai keberagaman penting karena tidak ada manusia yang dilahirkan sama persis. Misalnya, ada berbagai jenis adat, budaya, kebiasaan, dan bahasa yang berbeda-beda. Betul. Kemudian pertanyaan refleksi yang kedua, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang yang berbeda suku atau agama? Menghormati dan menghargai suku, agama, dan budaya orang lain. Semoga setelah selesainya pelajaran ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan selesainya pelajaran ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang antusias dalam mengikuti pelajaran. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kita akan melanjutkan materi kita adalah membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita, maka sebelumnya kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Saya minta ketua kelas bisa memimpin semuanya ke depan untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian lanjutkan dengan berdoa. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Siap. Beri salam. Sebelum kita belajar berdoa. Ada temannya yang tidak hadir? Ada berapa orang temannya yang tidak hadir? Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, saya dulu akan mengajukan satu pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Kenapa kita harus menghargai perbedaan di lingkungan kita? Ya, agar bisa tercipta kedamaian dalam berkehidupan. Nah, tujuan utama pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, apa arti daripada surah Al-Hujurat? Yaitu ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, apa kandungan daripada ayat ini? Semua manusia berasal dari satu keturunan, itu dari Adam dan Hawa, dan diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragam perbedaan agar saling mengenal. Selanjutnya, tugas berikutnya saya akan membagikan
kartu. Potongan-potongan ayat dari surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini ada kartu yang harus dicari pasangannya. Masing-masing kelompok harus bersama-sama mencari pasangan dari ayat ini dengan artinya. Jadi saya akan bagikan kartu setiap kelompok. Di dalam kartu ini ada potongan ayat surah Al-Hujurat ayat 13 dan ada potongan artinya. Dicari masing-masing pasangannya. Ditempel sini ya. Kelompok 2. Jadi kerjasama. Ada yang cari ayatnya, ada yang cari artinya. Siapa yang sudah selesai? Baik, yang sudah selesai kelompok 2. Pertama, ya ayuhan nasu. Nah, sudah betul, wahai manusia. Kemudian, inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami yang lain perhatikan, kelompok yang lain perhatikan. Sesungguhnya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 silakan ditampilkan hasil kerjanya. Ya ayuhan, ya wahai manusia, ya inna akramakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kita menampilkan semua hasil kerjanya, maka pelajaran kita hari ini tentang membaca dan memahami surah Al-Hujurat ayat 3 sudah selesai. Apa kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini? Surah Al-Hujurat ayat 13 itu menerangkan tentang perbedaan, ya, keberagaman, di mana dengan adanya keberagaman ini maka kita saling mengenal. Dan di dalam surah Al-Hujurat
ayat 13 ini menerangkan bahwa yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Sudah paham? Selanjutnya saya minta ketua kelas untuk menutup dengan doa. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu shadaqallahul adzim. Semoga setelah selesainya pelajaran ini kita dapat mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini tentang surah, yaitu surah Hujurat ayat 13 tentang perbedaan, ya, saling menghargai. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, maka kita harus saling menghargai. Sebelum kita pulang, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan refleksi buat kita semua. Pertama yaitu mengapa kita harus menghargai keberagaman? Menghargai keberagaman penting karena tidak ada manusia yang dilahirkan sama persis. Misalnya, ada berbagai jenis adat, budaya, kebiasaan, dan bahasa yang berbeda-beda. Betul. Kemudian pertanyaan refleksi yang kedua, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang yang berbeda suku atau agama? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang yang berbeda suku dengan agama? Oke, silakan. Menghormati dan menghargai suku, agama, dan budaya orang lain. Menunjukkan sikap toleransi dengan bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sejalan. Oke, betul. Semoga setelah selesainya pelajaran ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan selesainya pelajaran ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang antusias dalam mengikuti pelajaran. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.